Dalam rapat tersebut, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bansos hingga akhir kuartal keempat. Which is itu sampai dengan Desember, teman-teman, dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang sama. Jadi sampai akhir tahun sama dengan skema dari awal tahun, teman-teman. Pemerintah akan menambahkan anggaran sebesar 5 triliun, teman-teman, dengan target 1,5 juta orang, ungkap Menko Erlangga. Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, kita bahas kabar penting prakerja, baik mengenai prakerja tahun ini dan juga prakerja tahun depan. Berdasarkan info terbaru, teman-teman, ada 2 sumber dari Instagram prakerja dan juga website dari Kemenko, teman-teman. Jadi ini penting banget buat teman-teman ketahui, baik mengenai prakerja yang akan berlangsung di tahun ini, skemanya bagaimana, lalu juga untuk tahun depan. Jadi pastikan teman-teman simak sampai akhir video. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan input terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, kita mulai dulu dari prakerja tahun ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman, setelah kemarin juga melihat postingan prakerja dan juga informasi dari websitenya Permenko, teman-teman. Jadi bisa kita pastikan, teman-teman ya, bahwa tahun ini tuh prakerja masih akan ada beberapa gelombang. Dan untuk skema tahun ini sampai dengan akhir tahun itu masih semi bansos. Jadi artinya apa? Buat teman-teman yang masih terdata sebagai penerima bantuan, itu kemungkinan besar tidak akan bisa gabung gelombang di tahun ini karena skemanya masih akan sama setahun penuh, teman-teman. Jadi masih promosi bansos. Jadi buat yang terdata sebagai penerima bansos itu tidak berhak dulu di tahun ini untuk bisa gabung dan juga lolos gelombang prakerja. Jadi buat teman-teman yang bisa gabung, peluangnya sangat kecil. Lalu juga yang nggak bisa gabung ya harus menunggu tahun depan yang sepertinya skemanya akan berubah, teman-teman. Berubahnya juga lumayan banget, terutama di bagian total manfaat yang dapatkan, teman-teman, nggak lagi 3.550.000 tapi akan lebih banyak lagi dengan pembagian juga yang berbeda-beda, teman-teman. Oke? Jadi untuk di awal kita akan screen record di sini untuk melihat informasi dari Instagram resmi prakerja, teman-teman ya. Jadi akan screen record di sini. Oke, teman-teman. Jadi kemarin ya, entah kenapa setelah saya call CS, teman-teman, tunggu sebentar, kok gambar hilang ya. Kita cek. Oke, ini teman ya. Nah, jadi teman-teman, entah kenapa setelah saya call CS prakerja menanyakan beberapa hal khususnya mengenai teman-teman yang terima bantuan tapi nggak bisa dapat prakerja, beberapa menit kemudian tuh langsung di-post, tapi menariknya sempat dihapus dan di-upload ulang, teman-teman. Yang berbeda adalah pada bagian insentif, teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya itu ada keterangan insentif itu dapatnya 100.000 dikali 2, teman-teman, tapi akhirnya hanya 100.000 aja. Kurang lebih itu perbedaannya. Jadi kita akan bahas dari yang awal, teman-teman. Jadi teman-teman ya, kartu prakerja tahun 2023 lanjut atau enggak? Jawabannya lanjut, teman-teman ya. Sudah dipastikan karena anggaran sudah ada dan untuk skemanya sudah dikaji dan akhirnya pertanggal 3 Oktober kemarin sudah diberikan kayak official verse. Nanti kita akan bahas juga, teman-teman, di websitenya Kemenko, teman-teman. Oke, kita next. Banyak spekulasi dan pernyataan seperti kartu prakerja lanjut nggak ya, kartu prakerja jadi skema normal, gelombang terakhir kapan, akan ada pelatihan offline. Nah, ada 2 kabar baik nih. Kita baca pelan-pelan, teman-teman, karena sangat penting banget memang. Oke, rapat Komite Cipta Kerja pada Senin 3 Oktober 2022 telah memutuskan beberapa hal penting tentang keberlangsungan program kartu prakerja. Note, Komite Cipta Kerja adalah komite yang dibentuk atas dasar Perpres nomor 36 tahun 2020 untuk merumuskan kebijakan dan mengendalikan program kartu prakerja. Jadi kayak sebagainya ya, yang memanage kartu prakerja, teman-teman. Kemudian, dalam pelaksanaannya sejak 11 April 2020, kartu prakerja telah membuka 45 gelombang, teman-teman, dan sekarang lagi di gelombang 46 dengan total penerima 14,9 juta orang. Wow, jadi banyak banget emang ya penerima prakerja ya. Kemudian di tahun 2022 sendiri, kartu prakerja telah membuka 22 gelombang. Ini rekor, teman-teman, karena biasanya prakerja setiap tahun hanya buka itu sekitar 11 sampai 12 gelombang. Tapi sekarang di tahun ini dibuka 22 gelombang dengan total penerima 3,46 juta orang.
47% penerima ada di 212 kabupaten kota target penurunan kemiskinan ekstrim. Jadi mungkin ini teman-teman. Sepertinya memang ada sih target kemarin di kota-kota yang dianggap perlu menerima program prakerja. Jadi emang kemarin tuh kotanya jadi tidak begitu merata mungkin teman-teman ya, seperti itu. Kemudian program kartu prakerja skema normal akan dimulai pada tahun 2023. Jadi teman-teman buat sekarang itu masih program si bansos. Jadi buat yang terdata bansos itu belum bisa gabung gelombang, tapi it's okay teman-teman ya. Kemudian pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan daya beli. Ini kayaknya double ya teman-teman. Double ketik ya. Harusnya pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat sih harusnya sih. Oke, it's okay, nggak masalah, nggak mengubah arti. Kemudian seperti apa skema normal? Yang pertama fokus pada peningkatan skill penerima bukan semi bansos. Oke, bukan semi bansos. Yang kedua, bantuan biaya pelatihan lebih besar dari insentif. Kalau sekarang kan insentif 2,4 juta, saldo pelatihan 1 juta rupiah. Lalu yang ketiga, standar pelatihan ditingkatkan. Jadi mungkin akan lebih panjang durasinya, mungkin akan ada juga tugas praktek, mungkin akan lebih komplit lagi teman-teman. Lalu juga variasi bentuk pelatihan bertambah, daring, luring, dan bauran. Jadi ada online, offline, dan juga mix teman-teman, seperti itu. Nah, nilai manfaat jadi lebih besar teman-teman. Total nilai manfaat menjadi 4.200.000 per penerima. Kalau sekarang kan 3.550.000 teman-teman ya. Itu pembagiannya untuk yang sekarang adalah bantuan biaya pelatihan 3,5 juta teman-teman. Naik hampir 3,5 kali lipat ya. Kalau dulu kan 1 juta, sekarang dapatnya 3,5 juta. Nah, sekarang bagian insentifnya teman-teman. Yang kemarin dapat 2,4 juta, 600.000 dikali 4, ini sekarang hanya dapat satu kali aja 600.000 rupiah teman-teman. Banyak pro kontra pasti ya. Jadi kita akan bahas teman untuk mengenai insentif yang hanya 600.000 rupiah ini di next video. Kemudian juga insentif pengisian survei hanya 100.000 rupiah. Total akan dapat 4,2 juta rupiah teman-teman. Setelah pelatihan naik, jadi bisa beli lebih banyak pelatihan. Dan mungkin teman-teman ya nanti kelasnya pun juga akan lebih mahal karena memang ditingkatkan untuk kualitasnya, jadi mungkin durasi lebih panjang, ada tugas praktek, apalagi kalau offline itu memang perlu banyak biaya karena perlu sewa tempat, sewa alat, dan juga arrange segala macam itu juga perlu biaya. Jadi mungkin juga menyebabkan kenapa untuk biaya pelatihan itu lebih besar teman-teman, seperti itu. Oke? Kemudian lalu sisa 3 bulan di tahun 2022 masih ada gelombang? Jawabannya masih ada. Jadi buat teman-teman ini sebagai jawaban secara nggak langsung, artinya masih ada beberapa gelombang lagi setelah gelombang 45, 46. Kita tunggu aja teman-teman karena program prakerja masih berjalan dengan skema semi bansos. Jadi masih ada kesempatan nih buat kamu yang kamu dapat bantuan biaya pelatihan dan insentif. Jadi buat teman-teman jangan sia-siakan peluang kalian. Kalau emang kalian ingin dapat insentif lebih banyak, please, dan saya harapkan kalian bisa lolos di gelombang kali ini, di tahun ini. Tapi kalau nggak pun, saya yakin tahun depan pun juga pasti bermanfaat teman-teman, karena emang prakerja pasti punya skema baru dengan tujuan juga meningkatkan skill kita, karena emang itu again untuk reskilling teman-teman. Jadi bukan lagi untuk permodalan aja, tapi lebih fokus ke meningkatkan skill dari kita. Seperti itu. Oke? Yuk segera daftar mandiri sekarang di web prakerja. Oke, dan sudah berakhir teman-teman. Jadi itu sih untuk postingan dari prakerja. Dan ini untuk info dari econ.go.id teman-teman. Untuk program kartu prakerja berlanjut di tahun 2023 dengan skema normal yang memberikan bantuan pelatihan lebih besar. Seperti tadi dijelaskan di Instagramnya prakerja teman-teman ya. Nah, lalu bagian yang menarik di sini teman-teman ya. Oke, ini dia. Dalam rapat tersebut, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bansos hingga akhir kuartal keempat. Which is itu sampai dengan Desember teman-teman, dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang sama. Jadi sampai akhir tahun sama dengan skema dari awal tahun teman-teman. Pemerintah akan menambahkan anggaran sebesar 5 triliun teman-teman dengan target 1,5 juta orang, ungkap Menko Erlangga. Jadi teman-teman untuk sisa kuartal keempat ini pemerintah menganggarkan atau menambahkan anggaran sebesar 5 triliun teman-teman untuk 1,5 juta orang. Jadi kalau kemarin kan anggarannya hanya 11 triliun untuk tahun 2022 saja, dan ternyata di akhir kuartal, di kuartal keempat itu ditambahkan lagi 5 triliun sehingga bisa menambahkan 1,5 juta satu lagi. Jadi harusnya teman-teman, jenis gelombang ini kuotanya cukup banyak. Tergantung juga sih ya, kalau dia buat gelombangnya banyak ya mungkin dibagi lagi. Kalau mungkin dibuat 5 gelombang, ya artinya harusnya 300.000 per gelombang.
Tapi kalau dibuat hanya beberapa gelombang, itu cukup besar harusnya untuk kuota penerimanya, teman-teman, seperti itu. Lebih lanjut, Menko Airlangga mengingatkan kepada seluruh pihak agar dapat melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan, mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal tahun 2023. Dengan skema yang sama, teman-teman, yaitu total manfaat adalah 4,2 juta, di mana 3,5 juta adalah insentif pelatihan, adalah biaya pelatihan, lalu 6.000 adalah insentif setelah pelatihan, lalu juga ada survei insentif 500.000 untuk 2 kali pengisian survei. Jadi kan hanya ada 2 survei di tahun depan, teman-teman, dan itu nilainya Rp100.000, teman, seperti itu. Ya, jadi untuk link info ini kan bisa cek nanti, teman, saya akan berikan juga di bawah. Ini juga resmi ya dari Kemenko, teman, jadi bukan lagi info yang abal-abal. Jadi buat teman-teman, ini 2 kabar penting dan juga kabar baik mengenai prakerja, di mana tahun ini masih ada penambahan anggaran 5 triliun, jadi ada 1,5 juta lagi peluang lolos buat teman-teman yang belum masuk gelombang prakerja tahun ini. Lalu juga tahun depan sudah dipastikan ada skema normal dengan komposisi manfaat itu berbeda dari yang sebelumnya hanya 3.550.000, ini akan bertambah menjadi 4,2 juta, tapi pembagiannya lebih besar untuk pelatihan, teman-teman, seperti itu. Oke, teman, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman semua, please terus semangat, optimis, dan bisa gabung lolos gelombang di tahun ini, tapi juga tahun depan. Ini kita harus optimis dan bersyukur, teman-teman. Oke? Jadi thank you banget, dan buat yang suka, silahkan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.